Oke adik-adik, pada pertemuan kedua hari ini kita akan membahas tentang sensor. Nah, di dalam pembahasan kali ini kita akan membahas beberapa poin. Yang pertama tentang teknologi dasar, terus datasheet, karakteristik performansi sensor, terus tipe-tipe sensor, berikutnya filter dan op-amp, dan yang terakhir nanti kita membahas tentang sistem sensor. Oke, teknologi dasar sensor. Definisinya adalah sensor itu adalah perangkat elektronik yang berfungsi mengubah besaran fisis menjadi besaran elektrik. Ya. Dapat dikatakan sensor ini adalah penghubung antara dunia fisik dengan dunia elektrik. Jadi kalau di bidang kita sebenarnya sensor ini luas ya, jadi tidak hanya yang mengubah besaran fisik menjadi elektrik, tetapi karena kita fokusnya di bidang kita di elektrik atau elektronik, maka pembahasan sensor ini adalah sesuatu yang bisa merubah besaran fisis ya, atau fenomena fisis ini menjadi besaran elektrik yang dapat kita olah dengan menggunakan perangkat-perangkat elektronik. Ya. Dikatakan sebagai penghubung karena kalau tidak ada komponen ini maka kita tidak bisa mengetahui besaran-besaran atau fenomena-fenomena fisik yang butuh untuk dikontrol. Maka kita membutuhkan komponen ini. Nah, ada banyak pabrik atau pembuat perangkat sensor ini yang membuat bermacam-macam sensor. Ya, tiap-tiap pabrik itu memiliki metode-metode yang ada kalanya sama yang dipakai, ada kalanya berbeda. Nah, ketika kita memilih suatu sensor, tentu kita perlu mengetahui karakteristik, ya, kemampuan apa yang dimiliki oleh sensor tersebut. Ya. Nah, sebagai pengguna tentunya kita di dalam memilih itu perlu informasi-informasi yang ada kaitannya dengan misalkan sebagai contoh kita mau mengukur suatu suhu pada suatu proses di perusahaan makanan atau minuman. Nah, berarti kita butuh sensor yang memiliki ring yang nanti bisa membaca proses memasak air atau memasak adonan yang ada di pabrik tersebut. Ya. Nah, supaya pas dengan yang kita butuhkan, dan ketika kita merancang maupun membeli sensor yang akan dipakai, itu bisa tepat, maka kita butuh datanya. Nah, data dari sebuah sensor itu bisa kita ketahui, yaitu dari datasheet sensor. Dan ini sifatnya wajib ya, jadi perusahaan ketika mengeluarkan suatu produk itu harus memunculkan datasheet-nya. Sebagai contoh aja, kalau Anda beli HP, pasti yang kita baca speknya ya. Jadi HP ini bisa bertahan berapa jam, terus frekuensinya atau menggunakan eh, teknologi kamera sampai berapa megapiksel, terus sensor-sensornya bisa apa saja, ada sensor misalkan sidik jarinya, ya, atau sensor getarnya dan lain sebagainya. Nah, itu informasi yang wajib dikeluarkan oleh pabrik. Itu sebagai contoh datasheet. Nah, sensor juga sama. Ketika kita memilih, ya kita harus tahu dulu apa saja kemampuan dari sebuah sensor. Itu bisa kita baca dari datasheet. Nanti akan kita tunjukkan di belakang. Ya. Terus dari datasheet itu kita juga bisa memahami karakteristik dan performansi dari sensor. Ya. Karakteristik berarti sifat-sifat, performa berarti kemampuan. Ya. Mulai dari yang pertama adalah fungsi alih. Ya. Terus ada histerisis.
Terus ada karakteristik yang berupa sensitivitas dan akurasi. Ada juga linearitas, ini masih termasuk karakteristik ya. Nah, berikutnya resolusi, terus dynamic range atau span-nya, terus noise atau gangguan, jadi dia masih kebal atau masih mampu untuk bekerja dengan baik dengan gangguan sekian-sekian ya. Terus juga bandwidth. Ini adalah beberapa karakteristik dan performa dari sebuah sensor. Ini yang perlu kita pahami ketika kita memilih sensor apa yang dibutuhkan untuk proses yang sedang kita kerjakan. Nah, karakteristik kinerja atau performa dari sensor ya. Yang pertama adalah fungsi alih, yaitu perbandingan antara nilai keluaran dengan nilai masukan yang diberikan. Misalkan sebagai contoh, saya ambilkan yang sering kita pakai ya, misalkan sensor suhu. Kita memilih atau menentukan misalkan menggunakan LM35. Nah, mengapa kita memilih itu? Ya, karena sensor ini memiliki fungsi alih ya, atau keluarannya setiap sensor ini membaca 10 1 derajat Celcius itu akan mengeluarkan perubahan tegangan sebesar 10 milivolt. Itu contohnya fungsi alihnya. Jadi setiap 1 derajat itu 10 milivolt. Sehingga ketika sensor ini mendeteksi 100 derajat, maka outputnya akan menghasilkan 1 volt. Nah, ini namanya fungsi alih. Perbandingan nilai keluaran ya 1 volt tadi dengan nilai masukan yang diberikan. Misalkan 100 derajat Celcius. Dan tiap perubahan ini linear. Ya. Berikutnya sensitivitas, yaitu perbandingan antara nilai besaran elektrik yang dihasilkan dengan nilai besaran fisis yang diambil. Sensitivitas. Berikutnya ada dynamic range ya. Ini adalah seberapa besar sinyal yang tidak diinginkan dari luar sistem yang bisa mempengaruhi akurasi pembacaan sensor. Noise ini adalah sinyal-sinyal gangguan yang masuk dalam sistem dan dapat mempengaruhi keluaran sensor. Jadi namanya sensor itu kan dioperasikan di daerah kerja yang tidak selalu kondisinya ideal. Misalkan ya, ketika dibuat di pabrik itu diceknya atau diujinya di dalam laboratorium yang benar-benar steril dari suara, dari panas panas yang selain suhu ruang ya. Jadi benar-benar ideal. Tetapi ketika itu digunakan di lapangan ya, maka ada banyak sekali noise, gangguan. Sebagai contoh aja ya. Ada sensor cahaya digunakan untuk mendeteksi apakah ada cahaya matahari atau tidak. Nah, ketika malam hari tidak ada matahari, maka akan menyalakan PJU, lampu penerangan jalan umum. Itu salah satu contoh. Nah, ketika sensor ini dipasang di mana tadi? Di tiang listrik, ya, tentunya dia juga akan terkena misalkan cahaya yang lain ya. Misalkan cahaya bulan ketika malam hari ya. Ada cahaya bulan. Atau kadang-kala ada kilatan, itu kan juga menghasilkan cahaya. Nah, cahaya-cahaya atau sumber-sumber lain yang tidak diinginkan itu kita sebut sebagai noise. Atau kalau sensor yang berupa sensor tegangan misalkan, ya. Tegangan listrik untuk jaringan AC ya, jaringan PLN, itu juga tidak luput dari gangguan, walaupun listrik yang disensing itu hanya di kabel. Nah, ternyata di listrik pun juga ada gangguan. Sebagai contoh aja, misalkan ada di dalam sistem jaringan itu ada salah satu beban yang berupa motor. Nah, motor ketika on dan off ya,
itu kejutan pertama itu akan memunculkan yang namanya spike, ya, lonjakan listrik karena arusnya sangat besar. Nah, itu juga termasuk noise ya, karena sinyal itu nggak diharapkan oleh sensor, karena itu bisa mengacaukan pembacaan. Itu juga noise. Atau gelombang-gelombang radio yang lain yang kadangkala itu masuk ke dalam kabel, itu juga bisa terjadi. Ya, misalkan ada sebuah perangkat yang tidak dilengkapi dengan filter sehingga keluarannya atau bocor ke rangkaian. Itu juga disebut dengan noise. Berikutnya karakteristik yaitu akurasi, ya. Yaitu kemampuan suatu sistem sensor maksudnya ya, untuk menghasilkan suatu sinyal keluaran yang sedekat mungkin dengan kondisi sebenarnya. Kemarin sudah kita bahas ya, akurasi dan lain-lain. Kemarin ada 6 poin kalau tidak salah. Berikutnya histeresis, ya, yaitu menunjukkan besarnya rentang kesalahan nilai yang dapat ditoleransi dalam pengukuran yang dilakukan suatu perangkat. Jadi ada kalanya kalau sensor itu sebenarnya yang paling ideal adalah linear, ya. Jadi perubahan di sisi input akan mempengaruhi di sisi output linear, ya. Namun tidak selalu terjadi seperti itu, ya. Ada kalanya terjadi nilai itu agak bergeser dari nilai linearnya. Oke, saya coba gambarkan di sini ya. Misalkan ini anggap aja garis lurus ya. Nah, sensor yang ideal itu linear seperti ini. Ini grafik input, terus ini outputnya. Kalau ini lurus berarti linear ya. Nah, ada kalanya pembacaan itu kadangkala, nah seperti ini. Dia menyimpang dari garis linearnya, atau mungkin di bawahnya garis linear seperti ini. Ya, nolnya sama tapi dia kenaikannya kadang logaritmik seperti ini, ya, atau seperti pangkat ya. Nah, ini yang disebut dengan histeresis, ya. Adanya rentang kesalahan dari nilai keluaran, tapi ini masih bisa ditoleransi. Nah, biasanya kalau memang karakter dari sensor ini memiliki bentuk seperti ini, setelah kita tabelkan dan dalam bentuk grafik, biasanya kita mengadakan kompensasi secara software. Jadi bisa kita lakukan pendekatan atau koreksi dengan memasukkan suatu rumus tertentu, ya. Kita cari regresinya, lalu kita masukkan ke sebuah program, sehingga nanti keluaran dari sensor atau dari sistemnya itu tetap linear. Nah, ini bisa kita lakukan dengan rekayasa di bagian softwarenya. Oke, kita lanjut. Nah, berikutnya adalah resolusi, yaitu besar fluktuasi nilai sinyal minimum yang dapat deteksi oleh sensor. Ini kemarin juga sudah kita bahas ya. Jadi nilai terkecil, ya, yang masih dideteksi oleh sensor itu yang disebut dengan resolusi. Nah, semakin kecil yang bisa dideteksi berarti sensor itu semakin sensitif, ya, semakin bagus. Berikutnya adalah bandwidth, yaitu lebar frekuensi kerja yang didapat ditolerir untuk dikatakan sensor tersebut bekerja dengan baik, ya. Nah, ada kalanya sebuah sensor itu dioperasikan di daerah yang memiliki frekuensi, ya. Misalkan ada sensor suhu yang diletakkan untuk mengukur suhu mesin, ya. Nah, mesin itu kan selalu bergerak. Nah, apakah sensor ini masih tetap bertahan dengan getaran yang sekian hertz seperti itu, ya. Atau mendeteksi frekuensi dari suara, tapi suara mesin, ya. Nah, apakah sensor ini bisa membedakan, ya, antara suara yang diinginkan, misalkan suara eh, getaran, ya, getaran dari mesinnya sendiri yang ingin dideteksi, dan di luar itu ada
getaran lain atau ada suara lain, misalkan dari knalpotnya. Nah, apakah dia di frekuensi sekian dia masih tetap bekerja dengan baik. Ya. Di frekuensi itu bisa getarannya ataupun suaranya. Nah, ini juga ada kalanya ini menjadi topik atau hal yang menjadi pembahasan ya. Jadi ketika kita memilih sensor itu juga perlu dibahas. Karena bila suatu sensor ternyata tidak cocok bekerja di frekuensi tertentu, maka akan mempengaruhi hasil pembacanya, tidak akurat. Terus yang berikutnya adalah linearitas. Ini menunjukkan kesebandingan antara nilai keluaran dan nilai masukannya. Seperti yang saya sampaikan tadi, sensor itu yang paling ideal adalah yang linear, ya, yang linear. Linear itu tidak selalu X sama dengan Y, bisa juga X sama dengan MY, misalkan 2Y atau 3Y, tapi dia selalu linear. Ya. Berikutnya tipe-tipe sensor ya. Nah, sensor ada yang tipenya tipe resistif, ya. Ada juga yang kapasitif, ada juga yang induktif. Nah, untuk sensor yang sifatnya resistif, ini sensor ini dapat menghasilkan tegangan output ya dengan menggunakan prinsip pembagi tegangan atau prinsip jembatan Wheatstone. Kalau kapasitif, berarti dia menghasilkan nilai kapasitansi sebagai hasil konversi dari besaran fisis. Ya. Atau juga untuk yang induktansi, berarti menghasilkan nilai induktansi sebagai hasil konversi besaran fisis. Nah, ini nanti akan menjadi pembahasan di bab berikutnya ketika kita membahas suatu sensor akan selalu ditanyakan pertama ini tipenya resistif atau kapasitif atau induktif. Nah, kenapa selalu ditanyakan? Karena nanti kaitannya dengan rangkaian pengondisi sinyalnya. Ya. Jadi ada sensor itu yang dia langsung menghasilkan tegangan. Ya. Ada juga yang berubah adalah nilai resistansinya. Nah, ketika nilai resistansi yang berubah, maka untuk membaca tegangannya kita perlu rangkaian-rangkaian misalkan pembagi tegangan atau jembatan Wheatstone untuk menerjemahkan besaran fisis yang dibaca ya sebanding dengan keluaran dari resistansi. Tapi resistansi kan tidak bisa dibaca secara langsung ya. Yang bisa diproses itu kalau sudah berbentuk tegangan. Nah, kapasitansi juga begitu. Ya, ketika diketahui bahwa tipenya adalah kapasitansi, berarti untuk rangkaian pengondisi sinyalnya berarti tidak sama dengan atau tidak sesederhana menggunakan pembagi tegangan. Dia harus dirangkai dengan misalkan tambah dengan op-amp ya, atau dengan rangkaian yang lain sehingga perubahan kapasitansi itu bisa dideteksi. Begitu pula yang induksi. Ini tipe-tipe sensor. Sebenarnya ada juga tipe yang lain ya. Ada yang tipenya adalah dari ini apa? Yang tipenya tipe yang langsung dari buatan pabrik itu menggunakan perubahan semikonduktor ya. Sebagai contoh sebelum ditemukannya LM35 itu untuk mendeteksi tegangan itu menggunakan suatu rangkaian diode ya. Ada diode khusus ya yang dia memiliki efek perubahan tegangan ketika diberi perubahan suhu di permukaannya ya. Jadi tipenya nanti berupa tipe semikonduktor. Tapi untuk dasar kita bahas 3 tipe ini. Nah, untuk yang tipe resistif, jadi biasanya sensornya itu dilambangkan dengan resistor ya.
dilambangkan dengan resistor. Terus perubahan yang dihasilkan itu juga perubahan resistif. Nah, agar bisa dideteksi oleh rangkaian berikutnya, maka dia perlu diubah dulu menjadi tegangan. Nah, untuk menjadikan tegangan sehingga bisa dibaca oleh rangkaian selanjutnya itu kita membutuhkan rangkaian pembagi tegangan seperti ini. Jadi Vin dari sensor itu masuk ke sini, lalu karena ini loop tertutupnya mulai R1 ke RS, maka loopnya dari Vin R1 ke RS. Nah, di sini Vout itu adalah tegangan yang dibaca oleh alat ukur atau rangkaian-rangkaian pengondisi sinyal berikutnya di titik atau di tegangan jatuh antara RS ya di titik ini dan ground. Penggunaan pembagi tegangan ini biasanya kalau keluaran dari sensor itu cukup besar, misalkan tegangan sumbernya 5 volt, terus perubahan tegangannya mulai dari 0 sampai 4 volt misalkan. Nah, menggunakan rangkaian ini itu cocok ya. Namun bila sensor itu memiliki sinyal yang kecil ya dan tipenya adalah diferensial, jadi antara dua titik sensor itu yang dideteksi adalah perubahannya, maka tidak cocok kalau menggunakan rangkaian pembagi tegangan ya. Cocoknya adalah menggunakan jembatan Wheatstone ya. Jadi kedua sinyal ini diolah di sini ya. Misalkan di sini Rx sebagai nilai atau sebagai sensornya. Nah, perubahan yang terjadi itu nanti dibandingkan antara titik D dan titik B. Jadi kalau di sini Rx-nya berubah, maka tegangan di D maupun B ini akan berubah. Nah, selisih ini yang nanti akan dibaca ya. Lalu dikuatkan. Biasanya penggunaan jembatan Wheatstone itu untuk sensor yang keluarannya sangat kecil sekali. Yang kemarin saya contohkan, alat untuk mendeteksi cemaran pestisida itu yang menggunakan jembatan Wheatstone. Ya, karena perubahannya sangat kecil sekali. Dan rawan terhadap noise. Nah, kalau terjadi noise atau gangguan, maka kita harus bisa mengolahnya ya. Sinyal yang kita perlukan harus terlindungi atau terbebas dari gangguan atau sinyal-sinyal yang lain yang mengganggu. Maka kita perlu namanya filter. Ya. Ada banyak filter ya, nanti tergantung dari kebutuhannya. Ya. Yang pertama low pass filter. Low pass filter ini rangkaiannya dari R, ya. Terus di seri dengan C yang dihubungkan ke ground. Nah, outputnya ini pertemuan antara R dan C di titik ini sebagai VL. Nah, ini fungsinya untuk meredam sinyal dengan frekuensi tertentu, ya, dan meneruskan frekuensi yang di bawahnya. Jadi low pass berarti yang dilewatkan itu yang frekuensi bawah. Kalau high pass ini kebalikannya. Ini akan meredam sinyal dengan frekuensi tertentu ya. Jadi yang diteruskan itu frekuensi yang di atasnya frekuensi yang sudah ditentukan. Ya, ada kalanya pembacaan sensor itu frekuensinya tinggi, terus ada noise-noise yang frekuensinya lebih rendah daripada sinyal sensor yang utama tadi. Ya. Maka yang rendah itu diredam. Ini rumusnya Vout-nya. Nah, ada juga misalkan begini, si noise-nya itu ada di sinyal atas maupun sinyal bawah. Ya. Nah, sedangkan sinyal aslinya itu frekuensinya berada di tengah-tengah tadi. Nah, untuk memblokir sinyal yang lebih besar daripada sinyal asli maupun yang lebih rendah, maka kita menggunakan yang namanya bandpass filter. Ya. Jadi frekuensi tertentu yang sudah diketahui milik sensor itu yang akan
dilewatkan atau diloloskan ke output. Sedangkan sinyal yang di atasnya maupun yang di bawahnya itu yang diredam. Ya. Sehingga sinyal asli dari sensor yang diolah di rangkaian-rangkaian berikutnya. Nah, setelah sensor itu mendeteksi dan mengeluarkan sinyal ya, sesuai dengan masukan, ya, di beberapa rangkaian atau di beberapa kasus keluaran dari sensor ini masih cukup kecil, masih cukup sekecil sehingga ketika akan diolah ini tidak terdeteksi. Maka kita butuh perangkat penguat yang salah satunya adalah menggunakan OPM. Mengapa menggunakan OPM? Ya, bukankah komponen lain juga ada kan? Misalkan transistor itu juga bisa menguatkan sinyal. Ya. Namun kalau menggunakan transistor masih perlu banyak komponen dan perlu banyak kalibrasi. Nah, sedangkan OPM ini memang dirancang bisa untuk mengolah sinyal. Ya. Namanya saja OPM ya, operational amplifier ya, penguat operasi. Sebenarnya ini dulu lebih dekat atau condong ini untuk operasi matematis ya. Jadi dulu ketika belum secanggih sekarang ya, OPM itu juga selain penguat itu juga untuk operasi matematis itu bisa ya. Dikuatkan atau berarti dikalikan berapa kali, dibagi, ditambah, dikurang itu bisa dilakukan dengan OPM. Nah, ada juga kadangkala keluaran dari sensor itu juga lebih besar tegangannya daripada kontrolernya. Misalkan untuk microcontroller itu kan tegangan kerjanya 5 volt. Atau untuk yang mikroprosesor atau beberapa chip tertentu itu juga menggunakan tegangan kerja 3,3 volt. Nah, sedangkan sensor ada kalanya keluarannya itu bisa sampai 10 volt atau 5 volt. Nah, berarti kan perlu dikecilkan. Ya, tentunya dikecilkan yang sebanding ya. Tidak asal mengecilkan sinyal ya, tapi juga tetap diatur. Nah, ini juga perlu dikecilkan dengan menggunakan OPM. Nah, ini beberapa contoh rangkaian yang biasanya kita gunakan untuk di sistem sensor ya. Yang pertama adalah buffer. Ya. Rangkaiannya cukup sederhana, V-in dari sensor masuk ke input non-inverting, lalu outputnya dihubungkan ke input inverting. Nah, apa yang terjadi dengan rangkaian seperti ini? Rangkaian ini bisa untuk menyangga sensor, ya, sinyal sensor agar tidak terbebani oleh rangkaian sesudahnya. Kan di sini tentunya ada rangkaian yang lain, misalkan resistor, kapasitor, dan seterusnya. Nah, supaya tegangan keluaran dari sensor ini tidak drop, maka dilewatkan buffer dulu. Kita tahu bahwa OPM itu impedansi inputnya kan sangat tinggi ya, sehingga relatif arus itu tidak bisa masuk ke sini. Artinya ketika sensor itu mengeluarkan sinyal kan ada tegangan dan ada arus ya. Ketika arusnya tidak bisa masuk ke sini, maka tegangan sini akan tetap stabil sesuai dengan keluaran dari sensor. Tapi kalau tidak dilewatkan buffer, ada kemungkinan sinyal ini akan drop oleh rangkaian-rangkaian selanjutnya. Kita ingat salah satu sifat resistor kan ini bisa mengurangi arus ya, bisa membatasi arus. Nah, kalau di sini misalkan di cabang ada beberapa resistor, maka sinyal ini akan drop duluan ke resistor. Makanya kita perlu buffer. Yang kedua, penguat non-inverting. Ya. Inputnya di non-inverting atau di plus ini, terus outputnya di feedback ke rangkaian inverting, ke point inverting, dan di titik ini dihubungkan ke ground lewat R1. Nah, ini fungsinya untuk menguatkan tegangan keluaran sensor jika keluarannya terlalu kecil.
ingin dikalikan berapa atau diperkuat berapa kali itu nanti menggunakan kombinasi antara R2 dan R1. Jadi rumusnya 1 plus R2 per R1 dikali Vin. Berikutnya kita bahas tentang sistem sensor. Sensor merupakan salah satu contoh dari transducer. Sedangkan transducer adalah satu perangkat yang berfungsi mengubah satu energi menjadi energi yang lain. Kemarin sudah kita bahas, saya yakin Anda sudah paham ya perbedaan sensor dan transducer. Sehingga terlihat jelas bahwa sensor dan transducer adalah dua hal yang berbeda. Sama-sama merubah besaran fisik, namun kalau sensor itu hanya merubah sebagian kecil energi atau fenomenanya yang dideteksi. Kalau transducer ini mengubah hampir seluruh energi menjadi energi lain. Oke, kita lanjutkan. Sensor dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sensor aktif dan sensor pasif. Kalau sensor aktif, ini sensor yang membutuhkan catu daya luar untuk bisa menghasilkan tegangan. Contohnya LM35. Ini berupa chip atau berupa komponen seperti transistor, tapi fungsinya tidak sebagai penguat atau untuk switching, tapi untuk mendeteksi suhu. Ada juga RTD. Ini juga dia tidak bisa dioperasikan secara langsung, dia membutuhkan rangkaian yang lain agar bisa menghasilkan tegangan keluaran sensor yang sebanding dengan inputnya. Ada juga termistor, terus strain gauge juga sama ya. Jadi kata kuncinya adalah kalau sensor itu tidak bisa menghasilkan listrik ya, dan dia baru bisa bekerja kalau diberi catu luar, maka ini disebut dengan sensor aktif. Nah, sebaliknya, ya, sensor pasif adalah sensor yang tidak memerlukan catu luar ya, untuk bisa menghasilkan tegangan. Sebagai contoh, piezoelektrik, termokopol, dan seterusnya. Oke. Mungkin adik-adik bertanya, apa itu piezoelektrik, Pak? Piezoelektrik ini sebuah material khusus ya. Kalau pembentuknya itu dari kristal piezo, ya, dari kristal. Ada yang juga dari keramik. Ya. Nah, komponen ini memiliki sifat atau karakteristik kalau dia ditekan, ya, maka akan menghasilkan tegangan. Kalau dia ditarik, ini juga akan memberikan tegangan. Ya. Namun tegangannya aja yang arahnya berbeda ya. Kalau ditekan berarti mengarah ke kanan atau positif. Kalau ditarik ya, ditarik maka dia akan memberikan perubahan ke kiri. Piezo ini termasuk contoh teknologi yang banyak sekali kita temukan ya di kehidupan kita sehari-hari. Oh ya, satu hal lagi masih menyangkut piezo. Piezo ini selain dia bisa sebagai sensor, dia ternyata juga bisa sebagai output atau aktuator. Contoh ya, saya yakin Anda pernah mendengar suara kayak pipit, titit, titit gitu ya, misalkan di meteran prabayar ya, yang token. Itu kalau tokennya sudah di bawah 10 kWh maka dia akan berbunyi ya. Nah, itu ada speakernya ya, speakernya yang di dalam speaker itu terdapat piezoelektrik. Jadi piezoelektrik tadi kalau ditekan dia keluar tegangan, ditarik itu juga keluar tapi arahnya berbeda. Sebaliknya kalau piezo ini diberi tegangan listrik, di sini diberi plus, di sini diberi min, ini juga terjadi efek yang sama. Ya. Tapi sebaliknya, ya kalau ini diberi tegangan maka dia bisa mengkerut atau semakin merapat dan juga memuai ya, saling menjauhi kutub atas dan bawah, sehingga akan menghasilkan suara ya, titit titit. Nah itu berarti dia menggunakan buzzer ya, komponennya itu namanya buzzer
Nah, di dalam buzzer itu terdapat komponen piezoelektrik. Oke, kita lanjut. Macam-macam sensor. Ya. Nah, di sini akan kita jelaskan ada beberapa macam sensor, besaran yang diukur, terus dia termasuk aktif atau pasif, dan outputnya. Untuk mengukur suhu, ada beberapa macam tipe sensor ya. Ada jenis, ada yang berupa atau yang dikenal dengan nama termokouple. Ya, dia ini berupa dua logam yang berbeda berbentuk kawat, terus dikopol jadi satu. Nah, dia kalau di ujung itu diberikan panas, maka akan menghasilkan tegangan. Maka dia karena menghasilkan tegangan sendiri, tidak perlu tegangan luar, maka dia termasuk sensor yang pasif. Adapun keluarannya ini berupa tegangan. Ada juga yang berupa silikon atau semikonduktor. Ya. Misalkan LM35 itu termasuk salah satu yang modelnya berupa silikon atau semikonduktor. Nah, ini termasuk sensor yang aktif karena dia membutuhkan catu dulu supaya dia bisa bekerja. Biasanya 5 volt sampai 20 volt. Tapi kalau 20 volt harus diberi resistor dulu supaya tidak merusak komponen. Terus masih mengukur suhu ada yang menggunakan namanya RTD. Ya. Terus juga termistor. Kedua sensor ini termasuk yang aktif, ya, sedangkan outputnya berupa resistansi. Berikutnya sensor untuk mengukur tekanan, ya. Ada strain gauge, ada piezoelektrik. Nah, kalau strain gauge ini dari bahan resistor, ya, yang kalau diberikan tegangan, ya, itu juga menimbulkan perubahan resistansi. Ini termasuk sensor yang aktif, keluarannya resistansi. Nah, kalau piezo seperti yang barusan kita lihat di video ilustrasi tadi, ini termasuk yang pasif ya, karena menghasilkan tegangan sendiri. Terus outputnya berupa voltage atau tegangan. Tipe sensor yang lain ada juga yang digunakan untuk mengukur akselerasi. Ya. Nama sensornya sensor accelerometer. Ini sensor yang aktif dan keluarannya berupa kapasitansi. Untuk posisi ada LVDT, keluarannya aktif, sensornya aktif, outputnya berupa tegangan AC. Terus untuk intensitas cahaya, sensornya bisa menggunakan fotodiode, ya, termasuk yang pasif dan outputnya berupa arus. Oke, kita lanjut ya ke proses pengolahan sinyal sensor. Nah, sensor agar dapat diproses ke rangkaian selanjutnya, entah itu langsung eksekusi atau masih ingin diolah dulu datanya untuk ditampilkan, secara umum akan melalui beberapa proses ini. Ya. Pertama mulai dari sinyal keluaran. Jadi di sensor, sebuah sensor itu akan menghasilkan sinyal keluaran. Bisa berupa arus, bisa berupa tegangan, atau resistansi. Nah, biasanya sinyalnya masih sangat kecil. Nah, berikutnya, diperkuat atau dikondisikan sinyalnya supaya matching. Jadi kalau kita menggunakan microcontroller yang ya sebut aja kelasnya yang dari pabrik Atmel gitu ya, atau microchip, terus level tegangannya masih 5 volt, atau misalkan kita menggunakan yang mikro komputer ya seperti Raspberry, BeagleBone dan lain sebagainya, itu tegangan kerjanya 3,3. Nah, kalau sensor kita itu sinyalnya masih lebih kecil daripada itu, ya, artinya tidak bisa dideteksi, maka sinyal ini harus dikuatkan dulu.
Misalkan menggunakan op-amp non-inverting, ya. Dikondisikan sinyalnya agar bisa terbaca oleh ADC, ya. Analog to digital converter. Jadi diubah sinyal analog yang masih kecil tadi diperbesar agar bisa terbaca oleh ADC. Berikutnya keluaran dari ADC ini nanti sudah berupa digit biner yang setara, ya. Jadi di posisi ADC ini tidak merubah energi, ya. Jangan salah nanti, ya. Perubahannya energi itu hanya di sensor. ADC ini hanya menerjemahkan dari tegangan analog yang dibaca itu nilai setaranya dalam digital itu berapa nilainya. Misalkan kalau contoh yang LM35 tadi itu 1 derajatnya 10 milivolt, ya. Sehingga kalau 100 derajat itu sama dengan 1000 milivolt atau dengan 1 volt. Nah, misalkan terbaca tegangannya adalah tegangan keluaran dari sensor misalkan 2,5 volt dari 1000, ya, atau dari 1 volt, ya. Dari 1000 milivolt, terus terbacanya separuhnya, ya. Misalkan hanya 50. Maka oleh ADC ini nanti keluarannya juga berupa angka biner, ya, 50. Nah, kalau sudah dalam bentuk data digital, ya, baru bisa diolah oleh IC. Misalkan microcontroller atau microprosesor atau microkomputer dan lain sebagainya, ya. Nah, misalkan sinyal ini dikeluarkan untuk menggerakkan suatu aktuator, ya. Nah, ada kalanya langsung, ya, dari IC ini ke aktuator, tapi tentunya lewat driver, ya, ada driver transistor atau MOSFET atau relay atau kontaktor, ya. Dari IC langsung ke aktuator. Nah, atau misalkan keluarannya ini juga analog, ya, maka perlu dirubah dulu dengan menggunakan DAC, digital to analog converter. Kalau rangkaian yang sebelumnya itu biasanya kita lakukan untuk percobaan di lab, ya, atau sebagai tugas, ya. Karena keluarannya tadi masih cukup kecil, terus bisa secara langsung diolah. Tapi kalau nanti kita terjun di industri, kita tidak lagi menemui rangkaian yang seperti tadi, ya. Di industri itu karakteristiknya adalah biasanya sensor diletakkan jauh, ya. Seringkali sensor itu jauh dari processingnya, dari mikrokontroller atau mikroprosesor atau komputer pengendalinya. Seringkali terjadi seperti itu. Nah, untuk menghubungkan antara sensor menuju main kontrolnya, biasanya sensor itu harus dikonversi dulu menjadi arus, ya. Keluaran sensor yang berupa tegangan itu harus dirubah dulu menjadi arus, dan arusnya itu sudah ditentukan 4 sampai 20 miliampere. Ya, kok kecil sekali? Ya, karena sinyal tidak perlu besar, ya. Karena kalau besar nanti konsekuensinya adalah kabel penghubungnya antara sensor dengan kontrol itu, ya, berarti harus cukup besar. Kalau sensornya 1 tidak masalah, tapi kalau sensornya ada 10, ada 100, nanti akan terjadi pemborosan. Maka sensor ini disepakati oleh semua pabrik menggunakan standar
sampai 20 miliampere. Nah, berarti prosesnya bagaimana? Misalkan ini proses yang diukur, ya, maka sensor suhu itu ditempelkan di sini. Keluaran dari sensor suhu masih berupa tegangan, biasanya di sini ya, bisa tegangan, bisa resistansi, lalu diolah oleh sinyal conditioning. Kalau tegangan ya diubah menjadi arus. Kalau misalkan berupa resistansi berarti ya diolah dulu pakai resistor pembagi atau jembatan Weston tadi, baru sinyalnya dikondisikan agar keluarannya menjadi arus. Nah, berikutnya ini ada rangkaian transmitter. Jadi yang sudah menjadi arus maka dia ditransmisikan ke tempat yang lain. Di salah satu datasheet disebutkan dengan metode ini bisa sampai 1 kilometer ya pengirimannya. Dan juga kenapa kok menggunakan model arus yang digunakan sebagai transportnya ya. Kalau kita menggunakan tegangan, kita ingat bahwa tegangan itu akan terjadi drop atau akan menurun tegangannya bila melewati sebuah resistor. Kita masih ingat itu ya. Nah, kalau arus sesuai hukum Kirchhoff ya, I masuk sama dengan I keluar. Artinya arus yang masuk suatu rangkaian itu sama dengan arus yang keluar, atau dibalik lah ya. Nah, arus yang masuk ke sebuah rangkaian itu sama dengan arus yang keluar. Karena kalau kita menggunakan arus tidak terjadi drop ya, maka pilihan ini yang akhirnya menjadi standar ya. Mengirim sinyal dalam bentuk arus. Karena sepanjang apapun penghantarnya, maka arus yang melewati penghantar itu akan tetap nilainya sepanjang jalurnya. Kalau menggunakan model tegangan, misalkan kita menggunakan penghantar berupa tembaga. Kita ingat tembaga itu kan punya resistansi jenis ya. Sekian meter itu akan menghasilkan sekian ohm atau mili ohm. Tapi kalau 1000 meter atau 1 kilo, ya tinggal mengalihkan saja nilai resistor tadi dikalikan 1000. Nah, kalau nilainya besar, maka keluaran sensor akan drop di tengah jalan, nggak sampai ke controller atau ke ADC. Makanya dirubah menjadi arus. Di bagian control room, ya, kita akan mendapatkan perangkat-perangkat. Yang pertama adalah 4 ke 20 miliampere receiver. Jadi diterima dulu arusnya, terus dirubah menjadi tegangan oleh rangkaian ini. Nah, keluaran dari konverter ini juga masih kecil sehingga perlu dikondisikan sinyalnya. Misalkan diperkuat atau disesuaikan span-nya atau ringnya dengan ring microcontroller. Terus sama seperti tadi dibaca oleh ADC, diubah menjadi sinyal digital atau nilai-nilai digital, baru diolah. Nah, kalau mau dikembalikan lagi, misalkan gunakan sebagai feedback nih, untuk proses control loop, maka ini diubah lagi menjadi arus 4 ke 20 miliampere transmitter. Terus di bagian kiri, ya, ini diubah juga menjadi arus menjadi tegangan, ya. Terus dilakukan pengondisian sinyal baru untuk menggerakkan suatu aktuator, misalkan pemanas. Jadi ini perjalanannya. Jadi, nanti juga insya Allah akan kita pelajari rangkaian untuk merubah tegangan menjadi arus. Oh, ternyata sudah selesai. Oke adik-adik, cara menggunakan ya. Sebagai contoh untuk LM35, rangkaian dasarnya seperti ini. Pin VS dihubungkan dengan tegangan supply 4 sampai 20 volt.
ini masih bisa bekerja karena di sini kan tadi disebutkan dia bekerja atau bisa beroperasi antara 4 sampai 30 volt maksimum ya. Secara langsung bisa, tapi lebih aman direkomendasikan 4 sampai 20. Artinya kalau kita menggunakan sistem dengan catu 5 volt itu aman ya. Terus di kaki satunya itu kaki satunya berarti kita bisa melihatnya di sini adik-adik ya. Ini kan ada yang berbentuk seperti transistor ya. Yang umum kalau kita beli kita akan mendapatkan yang ini ya. Pin 1 VS, pin 2 Vout, pin 3 ground. Kalau yang kemasan IC yang langsung disolderkan ke PCB itu nomor 1 Vout, nomor 4 ground, terus nomor 8 VS. Ini yang kemasan yang lain. Nah, sekarang kita kembali ke sini. Nah, cara merangkainya pin 1 tadi plus VS, tegangan, ini ground, nah, outputnya nanti di sini. Output ini akan menghasilkan keluaran tiap derajat itu 10 milivolt. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, kalau mau mendeteksi 100 derajat Celcius, ya, dideteksi oleh sensor suhu LM35, outputnya nanti akan keluar 1 volt. Nah, kalau mau menggunakan full ring, ya, mulai dari minus 55 sampai 150, ya, ini butuh tambahan resistor dan catu negatif, ya. Catu negatif. Nanti untuk berapa nilai R1-nya bisa dihitung dengan ini. NVS per 50 mikroampere. Ya. Nah, nanti keluaran yang seperti ini, minus 550 milivolt pada saat suhu minus 55. Jadi perlu ada tambahan supaya bisa mendeteksi suhu minus. Ini cara merangkai. Terus ini daftar isi, terus konfigurasi pin. Nah, ini harus selalu kita baca adik-adik. Ketika kita mau merangkai atau mau merancang PCB-nya, itu kita harus tahu dulu pin out dari komponen. Jadi ini harus dihubungkan kemana dan lain sebagainya itu perlu kita ketahui. Ini penjelasan dari pin-pin tadi. Nah, berikutnya di dalam datasheet itu kita perlu ada dua hal yang perlu kita ketahui ya. Yang pertama adalah absolute maximum rating, sama yang kedua adalah recommended operating condition. Ya. Absolute maximum rating ini menyatakan rating maksimalnya. Jadi kita tidak boleh melampaui nilai-nilai ini. Ya. Sebagai contoh, nilai supply voltage-nya. Jadi LM35 ini tidak boleh dioperasikan lebih dari tegangan 35 volt. Ini oleh pabrik sudah diuji bahwa kalau di atas 35 itu pasti jebol. Ya. Tapi ini maksimum lah ya. Jadi tidak untuk coba-coba gitu ya. Iseng aja lah kita coba dikasih 35 ya. Kalau dipasang 35 ya ada dua kemungkinan, mungkin aja rusak atau mungkin bertahan gitu ya. Nah, ini sudah diuji di pabrik ya. Nah, kalau yang recommended ya nanti tegangannya di sini 4 sampai 30. Tapi umumnya kita menggunakan sistem 5 volt ya. Karena itu yang sering kita jumpai di kegiatan kita sehari-hari. Nah, terus kalau 3 volt, Pak. Nah, tentunya kalau Anda menggunakan tegangan supply 3 volt karena sistemnya menggunakan Raspberry misalkan atau ARM yang tegangannya 3,3, sensor ini ya nggak bekerja ya, tidak bekerja. Terus di bagian berikutnya ada electrical karakteristik ya. Nah, ini menyatakan karakteristik dari sensor ini, misalkan akurasi ya, contohnya ini. Nah, akurasinya pada ini tes kondisinya berarti sensor ini dites dalam TA itu temperatur ambient, jadi temperatur lingkungan, misalkan di suatu labnya diukur sekian ya, maka untuk yang tipe LM35A ini plus minus 0,5.
Terus non-linearity-nya sekian ini, antara 0,18 hingga plus minus 0,35. Jadi satunya derajat ya. Jadi terjadinya penyimpangan atau seperti tadi histeresis itu ya kurang lebih naik turun di antara nilai ini sampai sekian ya. Jadi masih dijamin di sekitar garis linier, tapi mungkin agak ada perbedaan. Terus ini temperatur dan lain sebagainya ini ada sampai bawah. Oke, ini oh ya ini kadangkala kita juga perlu melihat oke sebentar. Nah, contoh untuk dalamnya sendiri, dalamnya LM35 itu seperti ini ya. Jadi tadi kan sempat saya singgung sedikit di awal ya. Sensor suhu itu dulunya sebelum adanya LM35 itu asalnya dari diode ya atau transistor yang kedua kakinya dirangkai ya, karena diode kan sebenarnya transistor kan sebenarnya dari dua diode yang digabungkan kan ya. Nah, rangkaian rangkaian pembentuknya seperti ini. Ada dua transistor, tentunya ini transistor khusus ya. Lalu dihubungkan dengan diode. Nah, ini dalamnya LM35 ya. Di sini ada penguat. Nah, terus keluarannya itu di sini. Ada rangkaian. Nah, untuk transfer functionnya atau fungsi alihnya, V out sama dengan 10 mV per derajat Celcius kali temperatur. V out adalah keluaran dari sensor, T-nya adalah temperatur dalam derajat Celcius. Terus ini juga yang kedua, sensor ini agar pembacaannya bisa bagus ya. Ini saran ya, saran dalam aplikasi ya. Ini diberi resistor ya, atau juga bisa diberi kapasitor bypass ya. Terus di bagian sini diberi RC damper. Kalau di sini outputnya berupa high impedance. Ya. Contoh high impedance tentunya seperti op-amp itu kan impedansinya sangat tinggi. Tapi tanpa ini pun secara langsung bisa. Ya. Tapi kalau yang kita ukur benar-benar suhu yang sensitif, yang kecil sekali perubahannya dan itu perubahan yang berguna, ya, maka kita perlu rangkaian tambahan. Tapi sebenarnya rangkaian tipikalnya seperti ini sudah cukup. Ini langsung dihubungkan ke ADC atau ke microcontroller itu sudah bisa dibaca. Nah, ini contoh ya. Di dataset biasanya juga diberikan contoh rangkaian ya, contoh rangkaian sederhana. Nah, rangkaian yang pertama, two wire remote temperature sensor ya. Sensornya di grounded ya. Ini diberi resistor 6,8 kilo 5%, terus diberi resistor 200 ohm 1% ya. Nah, terus yang V out-nya ini diberi resistor seperti ini. Ini boleh. Nah, outputnya ini pakai boosted pair. Kabel yang ini apa? Yang dipilin bersama itu ya. Atau rangkaian yang kedua seperti ini, atau ingin menggunakan single supply seperti ini. Contoh rangkaian yang lainnya. Ini juga contoh rangkaian yang eh, misalkan kita ingin membuat termometer digital analog gitu ya, menggunakan meter atau galvanometer, itu juga bisa dilakukan seperti ini adik-adik. LM35 keluarannya langsung dihubungkan dengan galvano. Nanti kita ubah skalanya ya, skalanya yang kita tentukan sendiri atau kita buat sendiri.
Nah, kalau ingin dijadikan Fahrenheit itu juga bisa ya, tapi perlu menambahkan beberapa resistor dan diberi LM385. Jadi jadinya seperti itu. Rangkaian sederhana menggunakan ADC. Nah, kalau ingin yang berbentuk seperti apa, bar graph ya, pakai skala ya, seperti kalau di HP kita yang volume baterai seperti itu ya, ini bisa juga menggunakan lampu LM3914 ini dihubungkan ke LED ya, ada 20 LED, terus outputnya langsung dihubungkan ke analog sini ya. Nanti perubahan dari suhu itu nanti akan ditunjukkan dengan letak garis yang ada di sini. Semakin tinggi maka dia akan naik yang nyala. Kalau semakin rendah berarti akan semakin ke kiri. Nah, ini ada banyak hal yang bisa kita temukan di datasheet. Ya. Jadi wajib bagi kita ya ketika memilih atau setelah kita membeli sensornya, ketika mau mengoperasikan kita harus membaca datasheetnya ya, biar hasil pembacaan dari sensornya itu akurat sesuai dengan yang kita baca. Oke, semoga tadi